gelap. Nah di situ emang ada sesuatu. Tinggi sih. Kita nggak maksa kalian untuk percaya, karena kita hanya menceritakan kembali kisah dan kesaksian yang terjadi di sekitar kita. Welcome to Spooky Side. Kini, pas baru mau ngunci, tiba-tiba kayak ada bunyi dan kita suara sama Sari dan Ardi. Ini dia yang kemarin gue ceritain kalau mereka itu adalah saksi mata kejadiannya. Oke, pertama nih ya kan, buat Sari dan Ardi. Saat itu kan kita ingat kan, kita habis ngaji terus berempat. Kita duluan selesai ngaji, terus mereka berdua datang, terus kan kita recording ya kan. Aku sama dia recording kan. Nah terus habis itu kan aku udah kayak, aduh jangan recording deh, takutnya kita ngomongin hal itu di tempatnya kan kayak pemikiranku tuh pamali ya enggak. Nah tapi kan kata dia nggak apa-apa, ya udah dong dilanjut. Nah terus kan kita balik, coba ceritain ini ya dong deh, yang pas ada suara itu kalian berdua denger gak? Ada suara laki-laki yang di pintu di balai, denger kan? Jelas banget gak sih waktu itu kita denger kan ya? Jelas banget. Kayak suara cowok. Ya kan kayak suara cowok, kayak suara cowok berat gitu loh. Tapi awalnya waktu sebelum ada suara itu tuh merinding sih aku. Merinding. Jalan sebelum ada cerita itu lah, Ardi di belakangku dia udah kayak takut gitu terus dia kan tapi emang hawanya tuh udah nggak enak. Hawanya udah nggak enak kan? Kan udah gelap. Udah gelap, udah habis maghrib kan itu kan. Apalagi lampu kan. Itu masih soalnya gelap juga kan. kantornya tuh posisi di tengah kampung gitu. Dan kampungnya tuh Sepi, jadinya kan berasa kalau misalnya udah ada sesuatu hal yang gimana, kayak kita udah feeling nggak sih? Nah mereka berdua tuh udah duluan. Nah kan kalau gue kan kayak disuruh kunci pintu kan terakhir. Nah kan dia nih minta temenin. Nah pas ada suara itu, tapi pertanyaannya nih, dia tuh nggak denger ada suara hahaha gitu loh. Padahal kita denger kan, jelas kan? Ternyata suaranya tuh gitu kan? kayak suara cowok tapi berubah jadi suara guguk. Iya tapi itu pas di luar kan? Tapi pas di luar kan? Anjing, Aneh iya nggak? ternyata anjing. Tapi suaranya tuh kayak cowok. Cowok, tapi pas kita lihat tuh suaranya dia malah kesal sendiri. Kita lari kan. Kita kan dia kan lari nih. Dan ini ya kan, ini Terus yaudah. tapi pas sampai luar kan tiba-tiba jadi guguk ya, aneh gak sih? Tapi kan kita tetap orang sih, enggak kok beneran ya Sat, tadi kan suara laki kan, iya suara laki kan kayak gitu kan. Suara anjing mah kita nggak lari. Nggak mungkin lari kan, ya kan? Mulai ngerasa gak enaknya tuh waktu gimana? Iya pas Kan mau katanya waktu gak enak nih, waktu Sebelum udah keluar dari balai. Sebelum keluar. Pasti ruang tengah itu. pasti ruang tengah itu udah feel-nya udah gak enak kan? Iya. Soalnya sebelumnya pas kita sering berdua habis ngaji itu telepon ya Sar ya, telepon bunyi kring. Biasanya kalau misalnya orang telepon, misalnya nggak diangkat kan ada jeda dulu kan, kayak misalnya 2 menit atau 1 menit, itu tuh nggak bener kring terus ya, sampai ada kali 15 menit tanpa jeda kring. Kan itu udah nggak jam kerja. Iya kan udah nggak jam kerja dan nggak mungkin ada yang nelfon gitu kan. Nah tapi pas kita pulang tiba-tiba diem ya nggak Sar? Jadi tuh anehnya kan emang sengaja ngamuk yang nggak sini, tapi kok kita tuh ngobrol terus kok suaranya nggak berhenti ya Sar? Kalau misalnya orang nelfon terus nggak nyambung kan otomatis ada jeda untuk mencet lagi nomor kan, atau nggak mencet redial kan. Itu tuh mungkin kayak udah Nat pulang aja Nat pulang. Pas pulang tuh berhenti suaranya, sumpah. Sampai kayak gila kita diusir nih Sar kayak gitu. Cuman kan emang kalau misalnya kita lagi ngaji tuh nanya ke ibunya, ibu ngajinya emang ya udah ada sih Mbak, ada, tapi ya udah. Tapi kan ya mungkin salahku saat itu adalah aku menceritakan kejadian itu di situ gitu kali Gak ya. apa-apa, kan udah bilang gak apa. Emang ibunya yang ngajar ngaji itu bilangnya ada itu ada apa? Ya pokoknya bilang ada aja ya nggak sih? Ya kan dia cuma bilang ada itu ada apa? Ada. Ya nggak tahu, kita juga nggak tahu. Tapi emang ibu ngajinya itu katanya emang bisa lihat, katanya sih gitu. Pokoknya jangan pas itu kan maghrib ya. Maghrib, sebelum maghrib pulang Mbak. Jangan sampai maghrib pokoknya. Katanya kan soalnya kayak yang kamu bilang kayak ganti shift gitu loh, kayak mungkin dari pagi sampai sore manusia di situ ya nggak. Terus sore sampai malam kita nggak tahu gitu. Kayak waktu itu sering nganterin aku acara aku di cerita kamu sih ya aku sering nganterin acara malam. Terus saya udah bilang, Nat kamu serius sendirian? Maghrib itu. Iya serius Sar, biasa aja. Karena di situ itu tuh ini pas aku masuk nih, udah tuh aku buka cekrek, terus habis itu udah lihat, terus aku duduk di aula, tiba-tiba tuh kayak denger suara
printer, mesin ketik, orang ngobrol lalu lalang. Aku langsung tadi kan waktu itu ada acara juga di kantornya. Jadi aku VN Rizky. Ki, ini masa ada suara itu? Masa Nat gimana gitu kan. Terus besok aku ngechat Sari, Sari masa? Kan aku udah bilang Nat, kamu serius. Sari tuh udah ngomong gitu, kamu serius sendirian di situ. Dia tuh udah ngomong gitu. Nah, abis itu kan aku penasaran dong Ar. Dan aku penasaran, aku buka, aku nyalain lampu. Pas aku buka nggak ada suaranya. Itu berarti posisi printer mati Mati semua. bisa nyala sendiri. Nggak tahu. Habis maghrib. Nah itu kayak jadi kayak ada orang kayak udah orang yang kerja di situ gitu loh. Ada mesin tik juga. Padahal kan di situ udah nggak ada mesin tik. Nah, terus udah tuh habis itu kan aku di situ langsung lari. Oh, belum lari deh. Habis itu aku duduk lagi. Gimana nih aku lihat Rizky. Terus dia bilang gitu juga. Terus ada lagi nyebrok. Kayak ada yang jatuh. Tapi pas aku buka nggak ada yang jatuh. Terus habis itu aku langsung lari ada Pak Bambang di depan. Apa ada suara Pak? Pak biasa, koncoku gitu. Terus aku langsung cerita Sehari, kan aku udah bilang Nat, yakin kamu sendiri. Yakin, aku kan bilang gitu. Jadinya emang udah ada cerita-cerita hal-hal kayak gitu dan Sama sejarahnya di Sejarah. sana itu tuh horor emang sejarah tahun dulu zaman dulu kan ada satu keluarga keluarga yang meninggal semua. Jadi sebelumnya kamu emang udah pernah dengar cerita? Ya, Banyak cerita. Iya. Terus ada anak kecil kata ibunya Sari itu ada anak kecil lari-lari. Terus waktu itu aja aku pernah lagi ngerjain kerjaan. Tiba-tiba Bulina gini, Nat kamu lagi nonton horor ya? Enggak nonton horor. Masa? Aku tadi dengar suara. Terus enggak Bu, sumpah enggak kataku. Oh yaudah berarti salah dengar gitu kan. Jadi emang udah cerita kayak gitu ya kan. Kalau menurut kamu Sar, menurut kamu dan ini kan kalau menurut aku ya, kalau menurut aku emang kita kalau mau menceritakan sesuatu hal yang terjadi apalagi soal mistis itu mending jangan di situ, soalnya kan pasti kayak ngebangun orang-orang di situ ya nggak? Iya nggak sih? Apa kalau menurut kamu nggak apa-apa? Menurutku ya, mau kamu cerita di sana ataupun kamu mau cerita di lokasi Tempat lain. lain, Tetap tahu ya. Tolong ya. Itu kan sebenarnya nggak ngefek apa-apa kalau mau diceritain di lokasinya atau enggak kan sama aja kan kisahnya mereka yang diceritain. Jadi mereka tahu. Ya kemungkinan kan tetap tahu karena apalagi kan itu kan lingkungan yang bersinggungan sama kita di sini. Jadi mau diceritain di mana menurutku sama aja. Ya tapi kan besoknya aku mual itu loh Sar. Yang aku mual sininya panas. Aku kan sempet gitu. Dan itu aku gitu cuman pas di ruangan pas aku rekaman sama dia doang. Tapi pas pulang aku baik-baik aja. Gitu doang. Terus ini aku panas kayak gitu. Ya kan aneh ya. Cuma kan memang mungkin tempatnya yang agak-agak nggak beres kan tempatnya. Mungkin. Tapi alhamdulillah sih saat itu kita berbulan-bulan ya di situ santai aja ya. Biasa aja. Cuman emang sore baru sekali itu kan. sekali itu doang kan. Nah sekali itu doang. Tapi kan itu di kemalaman. Biasanya Karena kan sebelum kemalaman, itu udah iya sih. pulang. Oh iya sih. Kita kan dulu pulang jam 3. Oh iya. Itu kita kan harus setengah kita 7 pulang lebih. jam kan Setengah biasa 7. ngaji jam pulang jam 5. Jadi kita habis setengah 7 habis maghrib kan baru pulang. Terus ya udah deh kayak gitu jadinya emang jadi ada saksi mata yang karena kemarin aku debat sama dia tuh bilang enggak ya, tapi kan kita denger ya masa 3 lawan 1 ya lebih menang 3 dong. Jadi tuh aneh aja kayak gitu ya enggak? Cuma kalau waktu habis rekaman kan besoknya kita balik ke situ. Nah balik. Kita tetap kumpul lagi kan. Memang di belakang di ruangan yang tempat kita merekam Nah, pintu lurus itu kan ada ruangan yang gelap. Nah di situ emang ada sesuatu. Terus tinggi sih terus pintu lurus. ada ruangan. Di ruangan Lurus yang lurus sama ruangan tempat kita ngerekam itu kan ada ruangan tuh gelap kan itu nggak pernah ada lampu. Iya nggak pernah ditempatin juga. Ya Nah, di situ ruangan ada- buat beras-beras. Benar ya itu. Di situ ada perempuan, Satu ada dong. cewek. Di sini Nah itu guru ngaji kita juga ngomong gitu ya Sar. Iya, benar-benar. Di situ cewek merinding kan. kemungkinan yang suara-suara yang budung itu juga dari daerah situ. Terus yang di belakang Nah, tempat toilet. toilet Sholat. air Ada musola kolam. itu juga ada. Oh iya, itu tempatnya Di sih. situ juga ada.
yang aku tahu daerah rumah yang dulu yang katanya ada keluarga itu daerah dekat toilet itu. Iya, saya Ya. ada tangga di atas juga Hmm. ini. Iya. Oh, emang Rumahnya daerah itu kan Iya, nggak tahu ya, benar, cuma benar. ternyata ya rumahnya daerah situ. Sari sih yang lebih paham. Nah, ya, iya, soalnya mama ceritanya. rumahnya di situ. Cuma yang cewek yang di ruangan itu nggak ada Bukan. hubungannya sama ini. Dari keluarga. Ini beda lagi sama yang keluarga itu. Gongnya itu bunyi boh itu gonggongnya. Itu tuh bener-bener kayak nyata banget sih suaranya. Kayak Sangat boh gitu. besar, besar. Posisi itu Kan emang bener. pegang tasmu tak kuat. Akhirnya melayu, belum melayu. Sama Ayu suka sih. Nanti Sama lihat di sih. CCTV deh ya. Ya udah lupa. Ya, sama. udah lupa. Kayaknya sih Ardi dulu terus Ardi ikutan. Sama, benar. Nah, Saya ingatku iya kan juga. Ardi dulu terus ikutan. Aku besar. Terus besoknya kita langsung ngecek CCTV. Ya bener, dia lari lucu banget lagi Nah, kan. pas itu kan berarti kan besoknya kan ngecek CCTV kan, Iya. dan ngelihat wah yang ada cewek itu yang waktu itu. Oh Kan terus kita balik nih, Mm-mm. balik ke ruangan kita nge-record. Nah, Cuma kan di depan itu kan ada kursi kan, kursi yang lurus sama ruangan itu. nah, Kan aku duduk di situ, di situ. oh iya. Dan itu sama di musola yang bagian Belakang. belakang, di semua toilet sepadan itu. Itu emang katanya sih. Iya. Katanya. Iya. Tapi kan bedanya pas lagi zaman aku di sana kan kita sering sholat berjamaah ya Sar. Jadi mungkin nggak berasa banget. Ya itu tuh di atas. Nah, Sih. kalau di atas aku nggak pernah ke atas Kata sama sekali. orang-orang. Tapi yang waktu Di itu atas. mamanya bilang, Nadia kamu nonton ini ya horor ya? Itu tuh dari belakang, dari ibu siapa tuh pokoknya yang di belakang tuh loh, dari belakang terus masuk. Nah kamu lagi nonton horor ya? Gitu. Jadi kan emang lewatin situ kan, yang ada kolamnya itu kan. Sekarang masih ada gak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, sudah tidak. Sekian dari kita, Sari, Ardi, dan kita berdua. Jadi begitulah ceritanya. Daripada kalian kan kemarin ngedenger dari kita berdua doang nih, belum ada saksi hidup lainnya nih yang di sini ya kan. Jadi setelah ada, udah pada jelas semua. Jadi terima kasih. Percaya atau tidak, itu pilihan kalian. Tapi ingat, Mereka yang kalian dengar mungkin masih ada di sekitar kalian. Jadi kalau kalian ada cerita atau kisah nyata yang belum sempat diceritakan, kalian bisa kirim cerita kalian ke Spooky Size dan kami akan menceritakannya kembali. Thank you.